Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum itu, Ibu mau cek semangat paginya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi gitu ya. Ya, semangat pagi. Oke. Setelah itu, sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ananda, Bayu, Dela, Delisa. Oh, baik. Semua berangkat ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar tunarungu dan tunanetra. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami apa itu tunarungu dan tunanetra. Yang kedua, peserta didik dapat memahami faktor-faktor penyebab tunarungu dan tunanetra. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis tunarungu dan tunanetra. Ya, ada yang tahu apa itu tunarungu? Ayo, siapa ada yang tahu tidak? Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi. Tunarungu adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan luar biasa. Faktor penyebab tunarungu. Ada yang tahu ada berapa faktor penyebab tunarungu? Faktor penyebab tunarungu ada dua. Yang pertama, faktor genetik, dan yang kedua, faktor lingkungan. Ya, faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor yang muncul pada saat proses pembentukan janin. Biasanya ditularkan oleh orang tuanya yang memiliki gangguan pendengaran. Ya, itu biasanya diturunkan oleh satu atau kedua orang tuanya sehingga anak mengikuti gen tersebut dapat memiliki gangguan pendengaran juga. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibedakan menurut penyebab peristiwanya, yaitu dengan lahir prematur atau lahir sebelum waktunya. Yang kedua, campak yang tertular oleh bayi oleh virus maternal rubella. Yang ketiga, tertular virus radang selaput otak. Yang keempat, ketidaksesuaian RH darah. Yang kelima, radang telinga tengah. Yang keenam, pemakaian obat-obatan yang terlalu banyak dan beberapa faktor kebiasaan hidup yang buruk. Jadi, itu faktor-faktor yang menyebabkan pendengaran bisa berkurang atau hilang, menyebabkan terjadinya tunarungu. Klasifikasi tunarungu. Klasifikasi anak tunarungu menurut Samuel Crick ada beberapa. Yang pertama, menunjukkan pendengaran optimal atau sama sekali tidak mendengar, dan sampai pendengaran masih dapat mendengar normal, terus masih mendengar bunyi-bunyi jauh. Ada yang masih mendengar tapi tidak jelas begitu. Yang terakhir untuk tunarungu yaitu pendidikan yang cocok untuk penyandang tunarungu. Ada yang tahu pendidikan yang cocok untuk penyandang tunarungu seperti apa? Yaitu dengan menggunakan pendampingan belajar bahasa isyarat yang biasanya digunakan menggunakan tangan seperti itu. Terus itu sekolah di sekolah luar biasa
dan layanan pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru. Yang kedua, kita akan lanjut ke pembelajaran tunanetra. Ada yang tahu tidak anak-anak apa itu tunanetra? Ya, tunanetra adalah gangguan penglihatan baik total, sebagian yang menyebabkan mata tidak bisa melihat, sebagai indera pelihat dan saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang pada umumnya. Sehingga saat kita harusnya bisa melihat, dia hanya melihat buram, kelihatan buram, dan tidak bisa melihat sama sekali, kelihatan hitam gitu. Ya, yang selanjutnya tipe-tipe tunanetra atau jenis-jenis tunanetra. Secara umum, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan low vision. Buta total itu tidak dapat melihat sama sekali, dan low vision masih dapat melihat tapi buram. Yang selanjutnya, klasifikasi ala anak tunanetra berdasarkan pada waktu ketunanetraan, yaitu pada sejak lahir, terus pralahir, yaitu pada usia kecil, tunanetra pada usia sekolah atau usia remaja, tunanetra pada usia dewasa, dan tunanetra pada usia lanjut. Klasifikasi berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan, yaitu tunanetra ringan, tunanetra praberat, dan tunanetra berat. Yang terakhir, klasifikasi berdasarkan tingkat penglihatan, yaitu buta total, masih memiliki persepsi cahaya, masih memiliki persepsi objek, dan kurang lihat. Untuk selanjutnya, faktor penyebab tunanetra. Faktor penyebab tunanetra itu ada 3, yaitu internal, keturunan, dan kecelakaan. Ada yang tahu salah satu dari faktor penyebab ini? Ya, Ibu akan jelaskan satu persatu. Faktor internal yaitu erat hubungannya dengan keturunan, seperti dengan tunarungu yang tadi, yaitu seorang orang tua menurunkan kepada sang anak dalam kandungan. Yang kedua, faktor keturunan, yaitu terjadi pada hasil perkawinan saudara sesama tunanetra atau mempunyai orang tua yang tunanetra. Yang ketiga, kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan. Yang terakhir, pendampingan di SLB, pendampingan belajar atau pendidikan, yaitu menggunakan huruf Braille, yaitu suatu sistem penulisan yang menggunakan titik-titik timbul pada suatu kertas mewakili karakter tertentu. Yang kedua, orientasi dan mobil OM, proses penggunaan indera yang masih ada untuk menentukan posisi seseorang terhadap benda penting di sekitarnya, yaitu dengan seperti kalau kita jalan tidak menggunakan itu kan meraba-raba seperti itu. Sebelum Ibu tutup pada hari ini, adakah yang mau membantu Ibu untuk maju menjelaskan apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, kita hari ini telah belajar tentang tunarungu dan tunanetra, yaitu tunarungu adalah seorang anak yang kehilangan suatu pendengaran sebagian ataupun total yang disebabkan oleh keturunan dan juga lingkungan, dan biasanya memerlukan bantuan pendidikan. Yang kedua yaitu tunanetra. Tunanetra adalah seorang anak yang kehilangan sebagian atau seluruh penglihatannya, disebabkan oleh internal, keturunan, dan juga kecelakaan. Itu perlu dibimbing untuk
belajar menggunakan braille dan orientasi dan mobilitas. Untuk hari ini sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.